anak-anak, selamat kita bertemu. Selamat pagi, bilang sama teman-teman ya. Selamat pagi. Pagi ini kita mau berbakti, beribadah, memuji, membesarkan nama Tuhan. Sebelumnya kita akan berdoa ya. Kita nyanyikan dulu pujian Bapa Engkau Baik. Tangannya dilipat, kita mau mulai berdoa. Sebelumnya bernyanyi dulu ya. Bapa Engkau Baik. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini hati kami penuh dengan ucapan syukur karena Tuhan memberikan kesempatan kepada kami anak-anak sekolah minggu GPDI Kopo Permai untuk dapat beribadah, memuji, membesarkan nama-Mu. Terima kasih pagi ini kami bangun dengan tubuh yang sehat. Kami selalu mendapatkan berkat yang daripada Tuhan. Dan pagi ini Tuhan, kami siap memuji, membesarkan nama-Mu. Kami siap sebentar juga akan mendengarkan cerita firman-Mu. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Halo, apa kabar anak-anak? Selamat pagi. Pagi hari ini Tante berharap kalian semua dalam keadaan sehat ya. Pagi hari ini Tante Lydia sama Tante Ida ditemani Jaden dan Jevin. Yuk kita memuji Tuhan. Kita gerakkan badan kita, semua yang ada di rumah, semua bangkit berdiri ya. Ikut gerakan pagi hari ini ya. Kita mendaki gunung, kita menyelam dan terbang ya. Kita kudaki-daki gunung yang tinggi. Daki gunung yang tinggi, turun lembah yang dalam, melintasi padang rumput luas membentang. Yesus besertaku, di kanan Kau ada, di kiri Kau
mendaki-daki gunung yang tinggi. Ku turun, 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 turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput luas membentang. Yesus besertaku, di kanan Kau ada, di kiri Kau ada, di atas dan di bawah Kau ada, di suka Kau ada, di duka pun Kau ada, sebab Engkaulah Yesusku. Ku terbang, 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 terbang luar angkasa. Ku selam, 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 selam dalam lautan. Ku dayung, 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 dayung perahu di sungai. Yesus besertaku, di kanan Kau ada, di kiri Kau ada, di atas dan di bawah Kau ada, di suka Kau ada, di duka pun Kau ada, sebab Engkaulah Yesusku. Anak-anak, barusan kita sudah terbang ya. Barusan Jevin terbang kan sama Jaden? Kita terbang ya. Terus kita juga udah nyelam, udah olahraga. Nah sekarang kita mau menyatakan bahwa Tuhan Yesus sayang kita semua. Ayo berdiri semua. Kita sudah berdiri semua. Ayo teman-teman, teman-temannya Jaden, anak-anak, orang tua juga boleh. Kita nyanyi memuji Tuhan yang keras ya, biar Tuhan dengar. Biar Tuhan bersuka cita pada pagi hari ini juga bersama dengan kita. Kita nyanyikan Yesus sayang semua. Ayo semuanya gerak. Tepuk tangan dulu. Semuanya suka cita ya. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu dan saya, sayang semua. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang papa, Sayang sayang mama, sayang kakak. sayang kakak, sayang adik, sayang kamu dan saya, sayang semua. Sebentar ya. Lagunya bilang Yesus sayang semua. Ada oma, opa. Yesus juga sayang sama oma sama opa. Tapi karena kata-katanya papa mama, jadi nggak apa-apa. Kita tetap nyanyikan pujian ini. Yesus sayang papa, mama, kakak dan adik ya. Ayo sekali lagi ya kita nyanyikan. Sukacita semuanya. Ayo tepuk tangan. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang siapa tadi? Papa. Sayang papa, Sayang siapa? Mama. Terus sayang kakak, Sayang adik. sayang kamu dan saya, sayang semua. Puji Tuhan, Tante berharap kalian semua bersuka cita pagi hari ini. Nah, sekarang kita akan siapkan hati kita untuk kita menerima firman Tuhan. Yuk tetap bangkit berdiri, kita akan berdoa, kita akan menyembah Tuhan untuk kita menerima firman Tuhan. Kita percaya pertolongan Tuhan begitu ajaib dalam kehidupan kita. Hatiku tenang
kami kepadamu pagi hari ini Tuhan. Kami mengimani, kami percaya bahwa pertolongan Tuhan begitu ajaib dalam kehidupan kami. Biarlah kami boleh merasakan pertolongan-Mu hari lepas hari Tuhan. Kami boleh merasakan bahwa kasih-Mu boleh tetap ada dalam kehidupan kami anak-anak-Mu. Mungkin saat ini anak-anak boleh memuji Engkau, beribadah di rumah mereka masing-masing. Kami percaya hadirat-Mu juga ada dalam kehidupan mereka. Hadirat-Mu juga boleh ada di rumah anak-anak-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Terima kasih, kami percaya sukacita, damai sejahtera juga Engkau berikan buat kami semua anak-anak yang berada di rumah sekalipun Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya pujian kami boleh sampai di hadapan-Mu Tuhan dan boleh menyenangkan hati Engkau. Kami akan siapkan hati kami Tuhan untuk ditaburi dengan firman-Mu. Biarlah Tuhan Kau berikan kami telinga seorang murid Tuhan. Biarlah ajar kami Tuhan untuk duduk diam, untuk kami boleh mendengarkan firman-Mu. Dan firman-Mu boleh menjadi rema dalam setiap kehidupan kami anak-anak-Mu. Boleh menjadi kekuatan bagi kami untuk menghadapi hari-hari ini Tuhan. Kami boleh senantiasa ada dalam perlindungan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau berkati guru yang akan melayani firman-Mu Tuhan. Kau urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan dan kami pelalaskan doa kami ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat pagi adik-adik, apa kabar semuanya? Senang sekali pagi ini Kameta dan adik-adik masih bisa bersama-sama beribadah, memuji Tuhan. Bahkan sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Bagaimana tadi puji-pujiannya? Kameta bisa merasakan kalian semua pasti bersukacita di rumah. Kalian semua bernyanyi dengan gembira, melompat-lompat. Wah, asiknya ya. Nah, saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari duduk dengan baik. Siapkan hati kita, buka pendengaran kita, dan kita siap mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik, mari kita membuka 1 Tesalonika 5 ayat 18. Yo. Sudah siap ya? Yuk kita sama-sama membaca 1, 2, 3. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Sekali lagi yuk. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Judul pagi ini firman Tuhan kita adalah thank you. Adik-adik tahu artinya thank you? Thank you itu adalah terima kasih. Nah, Kameta punya pertanyaan nih. Adik-adik pernah tidak ditolong oleh orang lain? Ya, pernah ya. Kameta juga pernah ditolong oleh orang lain. Nah, setelah kita ditolong, apa yang akan kita lakukan biasanya? Ya, betul. Kita pasti mengucapkan terima kasih, thank you. Lalu ekspresi kita bagaimana? Pasti sambil tersenyum dong. Terima kasih. Tidak mungkin terima kasih. Aduh, ini tulus apa tidak sih mengucapkan terima kasihnya? Nah, orang yang kita ucapkan terima kasih, pasti mereka juga akan gembira. Nah, pertanyaan yang kedua. Pernahkah kita menolong orang lain? Pernah tidak adik-adik? Good, hebat. Pernah ya? Nah, ketika kita sudah menolong orang lain, pasti kita mendengar orang tersebut mengatakan apa? Terima kasih dek, terima kasih teman, terima kasih bu, terima kasih kakak. Wah, lalu kita bagaimana? Senang sekali. Adik-adik, Kameta mau cerita sedikit ya. 2 minggu yang lalu ketika Kameta sedang bekerja dalam rumah, tiba-tiba ada yang mengetuk pintu Kameta ya. Nah, tetangga Kameta, kebetulan Kameta kalau di daerah Kameta dipanggilnya Mami. Mami, Mami. Lah, ada apa? Kameta lihat. Mami, ya ada apa? Aduh, bisakah menolong aku? Anakku sedang PAT. Tahu adik-adik PAT ya? Nah, sedang PAT yaitu ujian terakhir adik-adik ya. Nah, lalu mamanya mengatakan, aduh Mami tolong, kenapa ya laptop saya kok tidak tidak ada gambarnya. Ini enggak tuh HP saya kenapa nih, apa HP saya rusak. Baik-baik, saya akan tolong.
Nah, langsung Kameta pergi ke rumah tetangga Kameta. Kebetulan di samping Kameta rumahnya. Lalu Kameta lihat, Kameta pikir begini, mungkin kuotanya habis atau mungkin juga HP-nya yang rusak. Ya sudah, Kameta memang sekalian bawa HP juga. Kameta buka hotspotnya, lalu Kameta pasang. Wah, puji Tuhan. Kemudian laptopnya pun hidup dan anaknya itu akhirnya bisa mengikuti ujian. Mengerjakan soal, 20 soal. Dan akhirnya terselesaikan dengan baik. Dan kebetulan memang ada tampilan skornya. Dan anak tersebut mendapatkan poin 100. Wah, puji Tuhan. Dan setelah itu apa adik-adik? Mamanya mengatakan, aduh mami terima kasih ya, terima kasih. Aduh kalau nggak ada mami, aduh pasti dia tidak akan bisa mengerjakan soal. Padahal waktu sampai jam 9 diberikan waktu dari sekolah. Aduh terima kasih. Iya sama-sama kata Kameta begitu. Tapi dia terus berkata terima kasih mami ya, terima kasih ya. Wah Kameta senang sekali. Kameta bangga dari dalam hati Kameta. Kameta bisa menolong tetangga Kameta. Wah, Kameta bersyukur sama Tuhan ya. Nah, pagi ini adik-adik, mari kita akan buka Alkitab kita. Kita akan membuka dari Lukas 17 ayat 11 sampai 19. Ayo siapkan, buka Alkitab kalian. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari. Doa tiap hari, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Nah, adik-adik sudah siap ya? Sudah buka Alkitabnya. Yuk kita akan melihat adik-adik di sini dari ayat 11 sampai 19 artinya 8 ayat. Kita tidak akan baca semuanya. Tapi tetap Alkitab kalian harus kalian buka yang ayat ini. Karena Kameta nanti di tengah-tengah cerita Kameta kita akan sama-sama membuka beberapa ayat. Sudah siap semuanya? Ya, cerita di sini tentang 10 orang kusta. Adik-adik tahu sakit kusta? Wah, sakit kusta itu mengerikan. Sakit kusta itu merupakan bakteri yang masuk ke dalam tubuh, yang masuk ke dalam saraf-saraf di bagian tubuh kita, yang akhirnya sendi-sendi kita itu, saraf-saraf kita ini menjadi mati rasa. Kalau orang terkena sakit kusta adik-adik ya, dicubit sekeras apapun dia tidak akan merasakan kesakitan. Tapi apa yang terjadi lama-kelamaan setelah sakit kusta itu? Waduh kasihan. Persendian tangannya lama-lama putus. 1, 2, 3. Tidak hanya tangan tapi juga kaki. Kameta pernah melihat loh. Di perempatan jalan ada seorang bapak yang sakit kusta. Tangannya dibungkus pakai kaos kayak semacam kaos kaki. Kakinya juga dibungkus. Tapi dia ada darahnya. Aduh Kameta lihat kasihan. Nah kita lihat firman kembali ya. 10 orang kusta. 10 orang kusta ini mereka sedih. Aduh aku terkena sakit kusta. Bagaimana aku harus sembuh? Adik-adik tahu tidak? Di perjanjian baru atau lama ya di Alkitab ini. Kalau orang terkena sakit kusta. Ketika mereka keluar berjalan. Mereka harus begini. Najis. Mereka mengatakan begitu. Najis, najis, najis. Aku najis, aku najis. Wah. Kalau kita sebutnya kalau kita orang sakit mengatakan begitu malu ya. Tapi memang mereka harus begitu adik-adik. Supaya orang-orang yang sehat itu mereka menjauh. Karena mereka tidak mau terkena sakit kusta. Jadi seorang sakit kusta itu najis, najis, najis. Nah begitu ya, aku najis. Oh, tapi salah mungkinnya bukan begini ya. Kalau begini kesannya, oh oke, hore aku najis bukannya. Tapi dia berkata begini, najis, aku najis, aku najis. Nah begitu ya. Nah jadi orang-orang menjauh. Nah 10 orang kusta ini begini. Aduh aku ingin sembuh bagaimana. Hei! Tiba-tiba mereka mendengar. Ada Yesus beserta beberapa dengan murid-muridnya. Sedang menyusuri Galilea dan Samaria. Wah mereka mau menemui Yesus. Lalu mereka datang kepada Yesus. Kita buka Alkitabnya. Lalu mereka pun menghampiri Yesus dan berkata. Kita baca ayat ke-13 yuk. Ya. 1, 2, 3. Dari mulai mereka adik-adik ya. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak. Yesus guru, kasihanilah kami.
Mereka berteriak, Yesus Guru, kasihanilah kami. Yesus, kasihanilah kami. Tuhan Yesus mendengar perkataan itu, teriakan mereka. Lalu apa yang dilakukan oleh Yesus? Yesus hanya melihat begini. Tuhan Yesus hanya memandang. Baiklah, pergilah kalian menemui imam-imam. Coba kita lihat. Yuk, ayat ke-14. 1, 2, 3. Lalu ia memandang mereka dan berkata, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Hah? Kenapa masih bertemu dengan imam-imam? Kan harusnya mereka membayangkan, mereka mengharapkan saat itu Tuhan Yesus menjamah tubuh mereka. Kami juga waktu membaca firman ini, kami membayangkannya begitu. Seharusnya Tuhan Yesus jamah saja. Ya, kamu sudah sembuh. Nah begitu. Tapi tidak dilakukan itu oleh Yesus. Yesus malah mengatakan, pergilah, perlihatkanlah kepada imam-imam. Ya adik-adik, ternyata saat itu imam-imam itu bagaikan seorang dokter. Jadi kalau orang yang sakit itu harus datang kepada imam-imam. Kalau kata imam-imam, ya kamu sembuh, maka sembuh. Tapi kalau kata imam-imam, kamu masih sakit, kamu tidak boleh keluar. Nah mereka harus taat. Wah, lalu mereka pun pergi ya ke bait Allah. Hah? Bait Allah? Apa itu bait Allah? Coba adik tahu apa bait Allah? Ya, bait Allah itu adalah gereja. Ya, lalu mereka pun pergi ke bait Allah. Tapi di tengah perjalanan adik-adik belum sampai ke bait Allah. Belum. Lalu apa yang mereka lihat? Oh, aku tahir. Wah, aku sembuh. Aku tahir. Adik-adik, tahir itu adalah sembuh artinya ya. Wah, aku sembuh. Wah, mereka bergirang. 10 orang itu bergirang. Aduh, senangnya aku sembuh. Dan apa yang dilakukan? 9 orang yang terkena sakit kusta itu mereka lari, mereka pergi ya menemui keluarganya. Mereka pergi ke rumah mereka masing-masing. Tapi ada yang 1 orang lagi, dia tidak pergi ke rumahnya, tapi dia berbalik arah. Dan dia pun menghampiri Yesus. Ya, menghampiri Yesus. Ngapain adik-adik? Kita baca yuk 1 lagi. Nah, kita baca yang ayat ke-15. 1, 2, 3. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah orang Samaria. Dia balik kepada Yesus, dia tersungkur mengucap syukur. Memang di firman ini tidak dikatakan kalimatnya apa sih. Tapi Kameta bisa mendeskripsikan begini. Pasti dia bilang, terima kasih Tuhan, terima kasih Guru, terima kasih Rabi. Karena engkau saya sudah sembuh saat ini, saya sudah tahir, terima kasih. Oh engkau orang yang hebat. Wah disanjung Tuhan Yesusnya. Wah Tuhan Yesus senang tidak? Pasti senang Tuhan Yesus. Sama seperti kalian kalau dipuji juga ya, pasti kita akan senang ya. Nah, tapi Yesus juga melihat dan berkata, tadi aku sudah menyembuhkan 10 orang. Tapi mengapa yang datang hanya 1 orang? Kemana yang 9 orang lagi? Yesus hanya berkata begitu. Ya adik-adik, kita lihat coba. Lalu Yesus pun berkata lagi. Kita lihat yang terakhir ya, ayat 19. Lalu ia berkata kepada orang itu. Lalu Yesus berkata kepada orang itu. 1, 2, 3 apa katanya? Berdirilah dan pergilah. Imanmu telah menyelamatkan engkau. Wah puji Tuhan, haleluya. Adik-adik dari cerita ini kita bisa melihat ya. Apa coba perbedaan antara 9 orang yang terkena sakit kusta dan 1 orang yang terkena sakit kusta sama-sama ya. Yang 1 orang kembali kepada Yesus, 9 orang tidak kembali kepada Yesus. Artinya apa? Yang 9 orang ini ketika dia sakit dia datang sama Tuhan. Tuhan tolong, Yesus Rabi Guru tolong. Tapi ketika sudah ditolong apa yang mereka lakukan? Tidak mengucapkan terima kasih. Tidak bersyukur sedikit pun. Wah mereka sudah sembuh. Tapi yang 1 orang ini datang. Dia tahu bahwa yang sudah menyembuhkan adalah Yesus.
Tuhan Yesus kita yang hebat. Maka dia datang mengatakan apa? Terima kasih. Dari cerita ini kita diingatkan. Makanya Kameta kasih judulnya apa? Thank you. Kita thank you itu adik-adik ya, kalau di dalam kamus itu artinya mengucap syukur. Ketika kita ditolong oleh siapapun juga, jangan lupa katakan terima kasih. Nah, adik-adik kita bisa merasakan kita ada saat ini karena kebaikan siapa? Tuhan. Kita diberikan kesehatan, kita diberikan makanan, kita diberikan berkat jasmani, kita diberikan kepintaran, kita bisa hidup. Nah, apa yang harus kita lakukan? Terima kasih Tuhan. Terima kasih Engkau sudah menolong kami, betul? Ya. Nah, Tuhan senang ketika kita berkata terima kasih, ketika kita mengucap syukur. Nah, adik-adik, apa sih yang harus kita lakukan dalam hal mengucap syukur? Kalau dulu ya di perjanjian lama ya, di Alkitab di perjanjian lama ini, orang mengucap syukur dengan cara bagaimana orang beribadah. Bawa kambing domba yang terbaik. Bawa persembahkan kepada Allah. Kalau sekarang tidak, Tuhan Yesus nggak perlu yang begitu. Tuhan hanya mau apa? Mengucap syukur sambil membawa apa? Hati kita, kesungguhan hati kita. Tuhan terima kasih. Kadang-kadang Kameta juga begitu. Aduh terima kasih Tuhan Kau pelihara. Kita semua saat ini sedang cemas ya. Aduh virus menakutkan. Orang sakit sedikit langsung takut. Aduh apakah saya sebentar lagi akan mati? Kameta minggu yang lalu Kameta sakit. Ketika Kameta makan mungkin terlalu cepat Kameta makan. Kameta sakit perut. Kram perut Kameta. Oh tapi Kameta mau duduk sakit juga. Kameta dalam hati Tuhan. Saya gak mau sakit Tuhan. Jamah Tuhan tolong. Lalu Kameta ke rumah adik Kameta kebetulan hanya beda satu rumah. Adik Kameta bilang minum air hangat. Wah adik Kameta tolong Kameta. Lalu kompres perutnya. Bahkan adik Kameta belikan obat. Padahal itu di jam 9 malam adik-adik ya. Dibelikan obat. Wah Kameta tapi sambil berdoa Tuhan. Terus sampai Kameta keringetan karena kram perut. Aduh sakit sekali. Tapi lama-kelamaan mulai membaik. Adik Kameta bilang gini. Jangan pulang Kak. Udah tidur di sini saja. Nanti kalau pulang takutnya malam hari ada terjadi apa-apa. Tapi bagaimana? Ya sudah Kameta tidur. Dan pagi harinya apa adik-adik? Wah Kameta sembuh. Kameta Tuhan terima kasih. Kameta kadang-kadang adik-adik ya kalau saking terima kasihnya kepada Tuhan. Kameta bisa sampai menangis. Oh Tuhan terima kasih Engkau baik dan sangat baik. Nah adik-adik ada 3 yang bisa kamu lakukan dalam hal mengucap syukur. Apa yang pertama? Berdoa. Yang kedua memuji Tuhan. Yang ketiga membaca firman Tuhan. Itu saja yang Tuhan inginkan. Tidak usah membawa apa-apa. Berikan hati dan kesungguhan, lalu lakukan yang 3 ini. Tuhan akan selalu memberkati dan itu artinya kalian mengucap syukur atas setiap kebaikan Tuhan. Adik-adik mau selalu mengucap syukur kepada Tuhan? Mau katakan, coba katakan sekarang. Terima kasih Tuhan Engkau baik. Ayo, terima kasih Tuhan Engkau baik. Engkau memelihara hidup kami. Dan sampai selama-lamanya kita ada di bumi ini, Tuhan akan selalu menolong kita. Haleluya. Demikian firman Tuhan adik-adik. Jadilah pelaku-pelaku firman Tuhan. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Nah adik-adik Kameta mau kasih undian ya. Tadi kan kita sudah baca 1 Tesalonika 5 ayat 18 sekali lagi yuk. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Silakan adik-adik hafalkan. Kasih gerakannya yang indah. Lalu adik-adik buat videonya sedikit ya. Oke. Rekam lalu kirimkan ke Kameta. Nanti nomornya ada di bawah ya. Nah Kameta tunggu sampai hari Rabu. Siapa yang paling bagus, siapa yang paling menarik dan hafal juga. Kameta akan kasih 2 orang pemenang. Dan pemenangnya akan diumumkan minggu depan ya. Ditayangkan juga rekamannya. Yuk mari kita berdoa. Bapak kami bersyukur untuk pagi hari ini. Terima kasih untuk ibadah yang indah yang boleh kami nikmati. Kami sudah memuji Tuhan. Kami sudah mendengarkan firman Tuhan.
Terima kasih Tuhan, kami diingatkan kembali untuk kami senantiasa mengucap syukur dalam segala hal atas setiap kebaikan Tuhan buat kehidupan kami. Terima kasih Engkau memelihara kami sampai saat ini. Terima kasih Tuhan selalu menjaga, melindungi kami, memberikan kesehatan, memberkati kami sampai saat ini. Terima kasih ya Tuhan, Engkau baik dan sangat baik. Biarlah kami senantiasa dalam hidup kami ingin selalu mengucap syukur melalui doa-doa kami, melalui pujian kami, melalui kami ketika kami membaca firman-Mu untuk mengingat bagaimana Tuhan begitu baik dan sangat baik atas hidup kami. Terima kasih Bapa, kami tetap berdoa untuk bangsa kami, Tuhan terus lawat, Tuhan tolong supaya COVID-19 ini Tuhan atau virus corona ini Tuhan bisa lalu dan kami bisa negara kami bisa pulih kembali Tuhan. Kami semua anak-anak Tuhan tetap dalam keadaan sehat Tuhan. Berkati hari-hari kami, Tuhan selalu bersama-sama dengan kami. Berkati anak-anak yang anak-anak sekolah minggu yang sedang di rumah Tuhan. Berkati orang tua mereka, berkati juga guru-guru semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan kami mengakhiri ibadah kami. Haleluya, haleluya. Katakan amin.